Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Audrey Ferdiana, NPM 201, dan video ini untuk UAS Aplikasi Manajemen Terpadu dengan studi kasus yang telah diberikan oleh Ibu Rati. Oke ya, untuk soal yang pertama yaitu 5 fungsi manajemen manufaktur. Yang pertama adalah perencanaan produksi, yang mana perencanaan produksi adalah suatu proses di mana seorang manajemen atau seorang manajer itu merencanakan apa-apa saja yang akan diproduksi untuk mencapai tujuan perusahaan dan mempertimbangkan masalah-masalah apa yang kemungkinan akan timbul di masa yang akan datang. Lalu yang kedua adalah pengaturan rute produksi. Pengaturan rute produksi itu tujuannya untuk mengetahui bagaimana tahapan-tahapan dalam melakukan produksi itu. Jadi kayak misalkan langkah pertama itu melakukan apa, langkah kedua itu melakukan apa agar terjadi rute produksi yang efisien dan tidak bertele-tele dan tidak terlalu panjang yang akan menimbulkan masalah yang akan datang gitu. Jadi di sini gunanya untuk mengatur agar rutenya itu cepat dan efisien dan efektif. Yang ketiga itu adalah pengelolaan anggaran. Ini juga berhubungan dengan pengaturan rute produksi yang mana untuk mencapai keefisienan dalam anggaran, agar anggaran itu tidak membengkak dan tidak keluar untuk hal-hal yang tidak diperlukan gitu. Jadi pengelolaan anggaran agar semua anggaran yang dianggarkan itu benar-benar digunakan secara efektif dan efisien. Yang kemudian ada rencana produksi, yaitu untuk mengembangkan rencana produksi. Dan perencana produksi atau Departemen Perencanaan Produksi perlu bekerja sama dengan Departemen Pemasaran dan Departemen Penjualan. Dan yang kelima adalah pemantauan stok. Ini gunanya untuk agar stok itu dalam keadaan yang selalu tersedia gitu ya, selalu available, sehingga tidak menimbulkan kehabisan atau sejenisnya, sehingga semua stok-stoknya itu selalu siap sedia untuk digunakan. Itu untuk menghindari masalah-masalah yang kemungkinan akan terjadi. Oke, selanjutnya kita akan langsung aja pindah ke aplikasi Odoo. Untuk selanjutnya, kita lanjut ke Odoo. Saya menggunakan aplikasi Odoo. Lalu kita pilih yang inventory. Lalu kita langsung aja kita ke produk-produk yang kita buat, yaitu kita pilih produk, lalu produk lagi. Jadi karena kita PT Bulan Sabit itu kan bergerak di bidang F&B, yaitu food and beverage. Jadi di sini sekarang sudah ada kurang lebih 20 menu yang mana itu adalah food and beverage. Kita ada makanan dan minuman, seperti contohnya ada cappuccino, chicken nugget, Coca-Cola, kopi Milo, dan lain-lain lainnya. Ini untuk membuat menu-menunya, itu caranya kita klik create di bawahnya produk ini, lalu kita pilih misalkan French goreng. Lalu kita pilihnya itu can be sold. Karena kalau yang can be purchased itu artinya kita yang membeli. Karena kita yang menjual, jadinya kita pilih yang can be sold, jadi yang can be purchased-nya kita hapus. Lalu kita pilihnya yang produk type-nya itu adalah consumable karena ini bisa dikonsumsi. Lalu kita set harganya. Ini tergantung dengan menunya masing-masing ya. Kalau saya sendiri, kentang goreng saya kasih harga 15.000. Dengan teksnya 10.000, maka cost-nya itu modal ya. Misalkan saya modalnya dalam membuat kentang goreng ini adalah
10.000. Tuh. Dan kategorinya saya pilih all dan internal reference dan barcode-nya saya kosongin. Lalu kita save. Nah, kalau kita sudah selesai kita save, kita kembali ke produk, kita akan nemu kentang goreng ini sudah ada di daftar menunya kita. Lalu kalau misalkan kita mau ada orang nih yang mau membeli, kita klik sales, kita kembali ke menu lagi, terus kita klik sales. Lalu kita pilih create, kita pilih misalkan ada orang namanya Bright gitu ya. Kita create, lalu dia itu membeli contohnya Coca-Cola ya. Coca-Cola 1, terus kita pilih teksnya 10% ya, sesuai dengan PPN di Indonesia itu 10%. Lalu Bright ini dia juga beli, kita pilih misalkan dia beli kentang goreng. Ya, terus chicken nugget. Itu, misalkan ini kita mau pilihnya, ternyata Brightnya tuh beli Coca-Colanya 2 gitu. Ini tinggal kita ganti aja 2. Ya, terus kalau sudah, kita input pajak 10%. Iya, jadinya dia habis 71.000 dengan pajak. Lalu dia itu membayar dengan cara immediate payment atau pembayarannya secara kontan gitu. Kita pilih immediate payment karena dia bayar langsung. Ini langsung aja kita confirm. Ya. Terus kita pilih create invoice. Ya, terus dia pilihnya kan dia bayar langsung. Jadi kita pilihnya yang regular invoice, lalu kita create and view invoice. Ini kita cek lagi apakah sudah benar. Lalu kalau sudah benar kita pilih confirm. Oke, karena sudah selesai ya. Kita cek lagi sudah benar, kita pilih register payment untuk mendaftarkan pembayarannya Bright ini. Terus kita pilih dia pembayarannya menggunakan cash. Oke, cash, jadi kita langsung aja create statement. Nah, ini sudah nongol in payment-nya, artinya berarti Bright ini sudah membayar dan pembayarannya sudah diterima gitu. Oke, ini untuk pembayaran secara cash. Sekarang kita akan coba untuk pembayaran secara kredit atau diangsur gitu ya. Kita pilih create lagi. Lalu kita pilih misalkan customer-nya namanya Win. Create, terus produknya. Kalau sudah, langsung aja. Ini kan totalnya dia 74.800. Ini kita pilih expiration-nya karena kita akan bikin dia menyicil, jadi kita akan bikin expiration-nya bulan depan. Dengan in payments-nya kita bikin dia misalkan angsurannya 15 hari. Oke. Kita langsung confirm aja. Lalu kita langsung create invoice ya. Kita pilihnya dia pakai do payment karena dia membayarnya kredit kan 15 hari ya. Kita pilih dia bayar DP sebesar 25%. Ya. Terus kita langsung create and view invoice. Jadi dia membayar 18.700 dengan pajak. Lalu kita confirm. Kemudian register payment. Kita pilihnya dia pakai bank ya.
Kita pilih bank, terus kita pilih BCA gitu. Create BCA. Ini akun numbernya kita karak aja ya, karena kita nggak ada sebenarnya. Akun holdernya adalah saya, udah Herdiana. Banknya kita pilih BCA. Yes. Kita save. Lalu kita create payment. Lalu ini dia sudah membayar DP sebesar 18.000 tadi, itu sudah diterima. Oke, nanti maka sisa 75%-nya akan dibayarkan dalam waktu 15 hari kemudian. Oke, selanjutnya kita langsung aja kembali ke menu, terus kita pilih inventory. Oke, dari inventory kita lihat tadi ada 2 ya. Yang beli itu ada Bright sama Win. Kita cek dulu yang Bright. Iya, terus kita lihat apakah sudah benar ininya. Pesanannya apakah sudah benar. Lalu kalau sudah benar, kita validate. Apply. Oke, jadi ini sudah divalidasi, sudah benar. Jadi kita kembali ke inventory ya. Inventory order yang belum yang tadi punya Win. Kita Winnya kita validasi juga. Kita akan lanjut ke modul akuntansi. Ya, dari modul akuntansi semuanya di sini nih sudah kelihatan. Tuh, apakah pembeliannya secara bank ini sudah ada? Tuh. Lalu dari pembayaran cashnya juga sudah tercatat. Tuh ya. Dengan total penerimaan 121.000. Ya, yang ininya seperti ini ya, yang di bank seperti itu. Lalu ini untuk customer invoices itu invoice yang tadi ini semuanya sudah tercatat tadi sebelum dibikin video ini sudah ada pembelian dari Muse Pasit dan dari Kang Daniel, lalu ditambah dengan Bright dan Win. Ini sudah in payment ya, yang ini sudah pay, yang ini in payment. Selanjutnya kita bisa lihat, kita kembali ke dashboard ya. Ini kita bisa lihat reporting yang ada di sini. Kita bisa ngelihat laba rugi ya, di sini laba ruginya itu berapa, profitnya dia berapa. Lalu kita juga bisa ngelihat balance sheet dan banyak lah di sini sudah lengkap semuanya. Kita bisa ngelihat semua pendataan keuangan kita tanpa perlu menghitung satu persatu, semuanya sudah terdata. Lalu kita juga bisa melihat jumlah sales-nya. Ini seperti ini. Ini semuanya sudah tercatat tuh di sini dengan invoice-nya Win, invoice-nya Bright, invoice-nya Kang Daniel dan Yusuf Asid, semuanya sudah terdata dengan baik, semuanya tercatat secara rapi dan mudah. Dan mungkin segitu video dari saya untuk studi kasus PT Bulan Sabit yang diberikan oleh Ibu Rati. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.